Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang decision analysis. Decision analysis juga biasa disebut dengan analisis keputusan. Analisis keputusan adalah pendekatan sistematis, kuantitatif, dan visual untuk membuat keputusan bisnis yang strategis. Analisis keputusan menggunakan berbagai alat dan juga memasukkan aspek psikologi, teknik manajemen, dan ekonomi. Resiko, investasi modal, dan keputusan bisnis strategis adalah area di mana analisis keputusan dapat diterapkan. Decision tree dan diagram pengaruh adalah representasi visual yang membantu dalam proses analisis. Para kritikus berpendapat bahwa analisis keputusan dapat dengan mudah menyebabkan kelumpuhan analisis karena informasi yang berlebihan dan ketidakmampuan untuk membuat keputusan. Mengambil keputusan dapat ditentukan sebagai yang pertama suatu proses mental atau proses kognitif yang menghasilkan pemilihan di antara beberapa alternatif. Yang kedua, dalam dunia mengambil keputusan sederhana adalah proses di mana kami memilih alternatif terbaik dalam memilih alternatif. Dan yang ketiga, setiap proses pengambilan keputusan menghasilkan akhir. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pertama, normalnya dalam pengambilan keputusan kita memiliki satu atau lebih dari dua alternatif yang dipilih. Dan yang kedua, bila kita mempertimbangkan suatu alternatif tersebut, maka tergantung pada hasil yang kita dapat nantinya. Dan yang ketiga, hasil dari keputusan yang tidak diharapkan nantinya bisa diprediksi oleh informasi yang membawa satu alternatif. Kriteria untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan dapat membawa informasi agar menjadi lebih mudah untuk mengambil keputusan, seperti mengubah informasi yang tersedia sesuai dengan keinginan. Satu kriteria yang tepat untuk keputusan dapat mengestimasi probabilitas hasil dan kesediaan mengambil keputusan untuk mengambil resiko. Kriteria untuk keputusan di bawah keputusan. Yang pertama, maksimaks. Tentukan hasil terbaik untuk setiap alternatif dan kemudian pilih hasilnya. Yang kedua, maksimum. Menentukan pilihan terburuk sebagai alternatif, lalu memilihnya dengan mencari hal terbaik yang dapat terjadi pada setiap alternatif, dan mencoba untuk menemukan yang buruk agar dapat dihasilkan. Yang ketiga, least. Pilih alternatif yang memiliki hasil rata-rata. Kriteria ini menganggap semua hasil fitur untuk mengeluarkan hasil yang sama. Yang keempat, penyesalan minimaks. Hitung penyesalan untuk setiap alternatif. Jika kita telah memilih alternatif terbaik, lalu pilih alternatif yang memiliki nilai penyelesaian. Selanjutnya, yaitu kriteria keputusan untuk keputusan di bawah resiko. Kriteria keputusan untuk masalah tersebut adalah penggunaan informasi yang dibutuhkan dalam suatu keputusan tentang suatu alternatif, kemudian memilih alternatif tersebut atas dasar informasi yang diambil oleh alternatif. Keputusan dan pohon keputusan berurutan. Dalam suatu keputusan, pembuatan keputusan tidak hanya membuat keputusan tunggal pada satu titik dalam satu waktu, tetapi juga pada satu keputusan yang serius untuk mengambil suatu keputusan. Alat khusus untuk keputusan seperti ini disebut dengan pohon keputusan. Makna dan penggunaan pohon keputusan. Pohon keputusan adalah alat yang mendukung keputusan yang menggunakan grafik atau model keputusan seperti pohon hasil keputusan. Pohon keputusan yang biasa digunakan dalam penelitian operasi, khususnya dalam analisis keputusan untuk membantu menyetujui strategi yang paling mungkin untuk mencapai suatu tujuan. Elemen dalam pohon keputusan. Pohon keputusan terdiri dari 3 jenis simpul atau jalur. 1. Simpul keputusan, biasanya diwakili oleh kotak. 2. Simpul kesempatan, diwakili oleh lingkaran. Dan yang ketiga yaitu knot, diwakili oleh segitiga. Berikut ini adalah gambar diagram show elemen pohon keputusan. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.